Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi pada pendalaman materi tema 3, khususnya pada subtema 2 dengan judul Pentingnya Makanan Sehat bagi Tubuh. Nah, pada subtema 2 kali ini kita akan awali dengan muatan bahasa Indonesia dengan materi iklan media elektronik. Anak-anak, apakah kalian masih ingat apa itu iklan? Iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang dijual. Berdasarkan medianya, iklan digolongkan menjadi 2, ada iklan media cetak dan iklan media elektronik. Pada subtema 1 kemarin, kita sudah belajar tentang iklan media cetak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang iklan media elektronik. Berbeda dengan media cetak yang menyampaikan informasi secara tertulis, media elektronik menyampaikan informasi berbentuk elektronik. Contohnya, iklan di radio, iklan media elektronik di televisi dan komputer. Jadi, ketiga itu adalah contoh dari iklan media elektronik. Kemudian kita lanjutkan pada muatan IPA. Di sini kita akan belajar mengenai gangguan pada organ pencernaan manusia. Dimulai dari sariawan. Sariawan merupakan infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Biasanya ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Apakah kalian pernah mengalaminya? Nah, pada sariawan, pengobatannya dilakukan dengan mengolesi obat sariawan sesuai petunjuk dokter dan makan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Kemudian sakit gigi. Sakit gigi terjadi ketika pulpa. Apa itu pulpa? Pulpa adalah lapisan terdalam gigi yang terdiri atas pembuluh darah dan saraf. Nah, itu ketika pulpa mengalami peradangan. Sakit gigi ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang. Kemudian pengobatannya, sakit gigi dilakukan dengan minum obat. Ya, biasanya yang sakit gigi itu ke dokter gigi itu ya, dikasih obat dan melakukan kebiasaan yang baik seperti menggosok gigi secara teratur. Nah, biasanya yang sakit gigi itu karena kebiasaan yang kurang baik. Jadi sebelum tidur itu biasanya tidak menggosok gigi, padahal sebelumnya makan coklat 1 kilo contohnya. Nah, itu ketika makan coklat maka akan menimbulkan karang-karang gigi dan merusak struktur gigi. Kemudian ada MAH, penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. MAH disebabkan oleh luka di lapisan lambung, infeksi bakteri, atau efek samping penggunaan obat-obatan. Kemudian bagaimana pengobatannya? Pengobatan MAH dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan makan secara teratur. Selanjutnya ada sembelit atau konstipasi. Sembelit merupakan kondisi sulit buang air besar. Ada yang pernah mengalaminya? Jadi sembelit disebabkan karena kurang minum, kurang makanan berserat, dan pola makan yang kurang baik. Pengobatannya adalah meningkatkan konsumsi makanan berserat, contohnya makan sayur atau buah-buahan, banyak minum air putih, dan berolahraga secara teratur. Kemudian diare. Penyakit diare ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Nah, biasanya ketika mengalami diare itu dalam sehari bisa sampai 9 kali ke toilet mungkin ya, karena perutnya mulus sekali. Jadi sampai 9 kali dan mengeluarkan kotoran yang sifatnya encer dan lebih sering gitu ya. Diare itu disebabkan karena mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Nah, biasanya kalau kita makan
dan makanan itu tidak sehat, contohnya kita makan yang banyak micinnya dan itu ternyata sudah dihinggapi lalat, nah itu kan sudah tidak sehat dan terkontaminasi oleh bakteri. Nah itu akan mengakibatkan diare. Makanya kita harus berhati-hati ketika memilih makanan. Bagaimana pengobatannya? Biasanya diberikan dengan oralit dan minum obat sesuai resep dokter. Selanjutnya ada appendicitis atau usus buntu. Apa itu? Usus buntu, pembengkakan atau peradangan usus buntu. Jadi penyakit usus buntu itu diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Bagaimana pengobatannya? Pengobatan penyakit usus buntu biasanya dilakukan dengan cara operasi pengangkatan usus buntu. Jadi lumayan berbahaya ini ya. Kita lanjutkan pada muatan bahasa Indonesia dengan materi ciri-ciri iklan pada media elektronik. Ciri-ciri iklan media elektronik antara lain disampaikan secara elektronik dalam bentuk audio dan video. Ketika kita dengar iklan di radio, maka itu adalah berbentuk audio. Sedangkan ketika kita lihat dan dengar dari televisi, maka bentuknya adalah audio dan video. Disampaikan dalam waktu singkat, jadi tidak lama-lama ya. Menggunakan bahasa formal dan non-formal. Bahasa formal itu bahasa yang menggunakan kata baku, sedangkan non-formal itu bahasa sehari-hari, gitu ya. Menggunakan kalimat yang singkat dan padat, menggunakan intonasi yang tepat. Itu ya. Mengapa menggunakan intonasi? Karena ketika menggunakan intonasi, kata-kata yang diucapkan akan terdengar lebih menarik. Ada yang tinggi, ada yang rendah, seperti itu. Gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif. Persuasif itu mengajak. Jadi iklan itu kan tujuannya mengajak untuk membeli atau mengajak untuk melakukan sesuatu, seperti itu. Khusus untuk iklan pada media radio, informasi produk yang ditawarkan biasanya disampaikan dengan jelas. Dan yang terakhir, terdapat musik pengiring yang tepat untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Jadi biasanya ditambahi dengan selingan musik supaya terdengar lebih menarik. Kita lanjutkan pada muatan SPDP dengan materi properti pada tari daerah. Apa itu properti? Kalian sudah belajar kan mengenai properti? Properti tari adalah alat yang digunakan sebagai media pementasan tari. Properti digunakan untuk menambah keindahan atau estetika dari sebuah tari. Contohnya ada tari reog, asalnya dari Ponorogo. Properti yang digunakan apa? Properti yang digunakan adalah topeng reog. Nah itu bisa dibaca sendiri sampai tari kancet papatai itu. Kita lanjutkan pada pembelajaran 3, muatan IPS, upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Setiap negara memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan program dan kemampuannya masing-masing. Jadi, contohnya negara Indonesia dan negara Singapura atau Malaysia itu memiliki program yang berbeda. Ada yang fokus dengan pembangunan infrastruktur, ada yang fokus dengan pembangunan sumber daya manusia, ada yang fokus dengan ekonominya. Semua itu akan sangat berbeda, tergantung dengan program tiap negara. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial antara lain penyuluhan kesehatan, koperasi, dan kegiatan ekonomi pasar. Ketika contoh-contoh tadi itu berjalan dengan baik, otomatis masyarakat Indonesia memiliki standar kehidupan yang lebih baik, karena semua itu akan sangat berbanding lurus. Kemudian kita lanjutkan pada muatan PPKN.
keragaman adat istiadat. Adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Adat istiadat diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakatnya. Jadi intinya adat istiadat itu diterapkan secara turun-temurun dari kakek buyut sampai sekarang. Jadi ya, dari zaman dahulu sampai sekarang masih dilaksanakan. Adat istiadat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama tertulis, bentuknya tertulis, contohnya peraturan atau dokumen. Dan tidak tertulis, contohnya cerita rakyat, tarian daerah, dan upacara adat. Contoh adat istiadat itu ada ngaben atau pembakaran mayat di Bali, Tabui, Sumatera Barat, Dukderan, Semarang, dan lompat batu Fahumbo dari Nias. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan pada muatan bahasa Indonesia kembali. Perbedaan bahasa iklan media cetak dan elektronik. Perbedaannya apa saja ya? Yang pertama, iklan media cetak itu disampaikan tertulis sehingga dapat dibaca kapan saja. Kemudian yang iklan media elektronik, iklan dilihat, didengar, dan dibaca teksnya. Iklan tersebut hanya ditampilkan dalam waktu singkat. Bahasa yang digunakan dapat berupa formal maupun non-formal. Kemudian ada nggak sih persamaannya? Ada dong. Persamaannya yaitu sama-sama dibuat untuk meyakinkan dan memengaruhi pembaca atau pendengarnya. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan muatan PPKN. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita sudah tahu bahwa Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Akan tapi apakah kalian tahu apa makna dari tulisan yang terdapat di kaki Garuda tersebut? Di situ tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Apakah kalian tahu artinya? Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi semboyan ini mencerminkan masyarakat Indonesia yang tetap bersatu meskipun memiliki perbedaan budaya, suku, atau agama. Kemudian kita harus saling menghormati dan menghargai yang dapat terwujud melalui kerjasama. Walaupun berbeda etnis, berbeda agama, berbeda pendapat, kita tetap harus menghormati. Kemudian kita lanjutkan pada muatan IPS dengan materi aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Apa itu pembangunan? Pembangunan merupakan serangkaian proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Negara Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang agar masyarakat makmur dan sejahtera. Kemudian, kerjasama yang baik sangat dibutuhkan agar tujuan pembangunan sosial budaya dapat tercapai. Jadi, antara satu orang dengan orang lainnya, antara pemerintah dengan rakyatnya harus bekerja sama agar semua itu dapat terwujud. Keragaman justru menjadi motivasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi dalam pembangunan itu, kita tidak boleh memandang perbedaan itu sebagai pemecah. Akan tetapi kita memandang perbedaan itu justru untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti itu. Kembali lagi pada muatan bahasa Indonesia. Isi pada iklan media elektronik. Untuk dapat memahami isi iklan pada radio, dengarkanlah iklan dengan seksama. Sedangkan pada televisi, lihat, dengar, dan bacalah teks yang disajikan dengan seksama. Kita perlu mengingat kata kunci yang terdapat pada iklan elektronik karena biasanya disampaikan dalam waktu yang singkat. Kata kunci pada iklan dapat ditemukan pada slogan serta kalimat persuasif yang ada pada iklan tersebut. Jadi coba kalian perhatikan pada TV ataupun radio bagaimana iklan tersebut disampaikan. Nah, kemudian amati bagaimana cara pengucapannya. Kemudian kita lanjutkan memperagakan iklan media elektronik.
Apa yang diperlukan untuk dapat memperagakan iklan media elektronik? Yang pertama, kita harus memahami isi iklan tersebut dengan baik. Yang kedua, mengingat intonasi dan visualisasi pada iklan sebelum memperagakannya. Jika perlu, catat atau rekamlah isi dari tayangan iklan tersebut sebagai acuan kita untuk berlatih memperagakannya. Nanti Pak Fian minta untuk kalian untuk memperagakan iklan. Kemudian muatan IPA. Penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Tadi sudah dibahas ya, kita bahas kembali di sini. Penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia biasanya disebabkan karena makan tidak teratur, mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih, dan mengonsumsi makanan yang telah basi. Itu penyebab gangguannya. Kemudian cara memelihara organ pencernaan makanan antara lain makan makanan bergizi, tidak jajan sembarangan, menjaga kebersihan makanan dan minuman. Kemudian mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, di sini kita lanjutkan pada muatan SPDP, memperagakan tari Kanchat Papatai. Tari Kanchat Papatai merupakan tari perang gitu ya. Tari perang dari Dayak Kenyah itu merupakan tarian tradisional yang bercerita tentang seorang pahlawan Dayak Kenyah yang sedang berperang melawan musuh. Tarian menggambarkan tentang keberanian. Jadi tari Kanchat Papatai itu menggambarkan keberanian. Properti atau pendukung yang digunakan adalah mandau, perisai, dan baju perang. Nah, di sini gerak tarinya tuh lincah, gesit, penuh semangat. Kita lanjutkan pada muatan PPKN. Manfaat keragaman budaya di masyarakat. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang besar dengan keragaman yang ada, tetapi mampu menciptakan kerukunan di antara perbedaan tersebut. Adanya keragaman menciptakan beberapa manfaat bagi bangsa Indonesia, antara lain menumbuhkan sifat nasionalisme atau bela negara sebagai identitas bangsa di dunia internasional, alat pemersatu bangsa, kemudian sebagai ikon pariwisata, yang terakhir adalah memupuk sikap toleransi. Masih dalam SPDP, tarian dari berbagai daerah. Banyak tarian daerah yang menggunakan pola lantai dalam tariannya. Pola lantai yang digunakan ada yang rumit, ada pula yang sederhana. Selain pola lantai yang berbeda, tarian di daerah di Indonesia juga memiliki properti yang berbeda. Contohnya itu tari pendet. Yang digunakan apa? Bokor berhias janur dan berisi bunga, tari piring menggunakan piring, tari topeng menggunakan topeng dan kipas, tari bondan menggunakan payung, boneka bayi dan kendi. Kemudian yang terakhir ada muatan bahasa Indonesia tentang kata kunci pada iklan elektronik. Kata kunci iklan merupakan konsep atau gagasan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, di sini ada beberapa contoh kata kunci dari jenis-jenis iklan. Kalau iklan pariwisata, kata kuncinya itu biasanya adalah tujuan wisata. Tujuannya mau kemana? Harga murah. Wah, kalau harga murah itu sangat menarik ya biasanya ya. Dan fasilitas yang bagus. Kemudian jenis iklan produk makanan sehat yang ditawarkan biasanya sehat, enak, murah, tanpa bahan pengawet, dan mudah didapat. Kalau iklan produk obat pencernaan, biasanya kata kuncinya ampuh, mudah didapat, tanpa rasa kantuk, dan terbuat dari bahan alami. Seperti itu. Mungkin sekian untuk pendalaman materi pada subtema 2. Sampai jumpa pada subtema 3 dan pembelajaran selanjutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.